Jadi ini kita bilang bahwa kenapa inflasi kita kita rendah? Satu jawabannya, produktivitas Indonesia atau produksi Indonesia rendah. Dan ini harus diakui. Nah, ada apa nih? 7 presiden sudah dikasih chance, sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Berapa menteri keuangan sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Kemudian berapa menteri ekonomi yang sudah memimpin negara kita. Kok kita belum bisa menjadi negara superpower? Kan pertanyaan ekstrim. Menjadi negara superpower, kita nggak mau menjadi negara market. Kecil peluang korupsi ada, tapi kita slimming, kita kecil, kita kecilkan. Lebih mudah dikontrol. Lebih mudah dikontrol. Itu yang menurut saya. Ini udah 7 presiden gua kasih nih. Yang presiden ke-8 jangan buat salah. Kalau lu nggak bisa ya hire kita gitu. Bung Mardigu, Bung Bosman ya, Bosman atau Mardigu? Bosman aja lah. Itu Bung Bosman. Semua orang kayaknya udah nyebutnya itu. Itu kalau Bung Bosman itu kayak Bung Bos ya kan? Atau Pak Bos. Bung Bosman ya. Pertama terima kasih ya sudah di ini dan kita sudah introduction agak panjang tadi menyebut hal-hal yang menjadi concern. Yang nggak bisa disiarin soalnya. Nggak bisa disiarin. Tapi untuk yang bisa disiarin saya mau memulai dengan pertanyaan pertama. Siap. Dan yang ini paling gampang. Sekarang ini apa yang Anda pikirkan? Tapi bukan tentang hal personal, tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saya merasa harus menyuarakan beberapa suara yang juga saya merasakan. Jadi nomor 1 urusan pajak gitu ya. Oke. Jadi ini banyak menyekik masyarakat dan saya pikir saya harus berbicara karena saya mengalami hal yang Kaitannya sama. dengan undang-undang pajak ini ya, yang baru? Semuanya sudah. Oh semua sudah ya? Seluruh paket. Maksudnya gini. Dulu kalau kita dapat 100, dipajaki 10, bismillah atas nama NKRI dan keluarga negara yang baik kita bayar. Tapi kalau entah bagaimana peraturannya membuat dagang susah segala macam, income kita jadi 80 dipajaki 15. Bunyilah kita. Benar ya? Tapi kalau regulasi pemerintah, kebijakan itu membuat kita jadi 200. Dipajaki 20% aja kita ikhlas. It's okay ya. It's okay. Nah ini istilah kita nggak ikut ngebangun individu tapi lu majekin. Nah, ini bahasa Jawanya nemen ini. Gitu. Nemen. Keterlaluan. Itu bunyinya. Jadi untung saya pernah kuliah di Jogja. Jadi nemen tuh paham saya nemennya gitu. Kalau bahasa Indonesianya tuman ini. Iyalah gitu. Tuman ya. Tuman ya. Kalau orang nakal tuh kebangetan sih kamu tuman ya. Nah, itu jadi kita mau mengingatkan bahwa ya mbok dinaikilah jadi 150 baru lo pajekin. Jadi jangan majek dulu orientasinya. Tapi memberikan benefit itu baru kita ikhlas gitu. Ini yang sekarang agak nggak ikhlas. Udah ininya gue lo nggak nolong, lo neken, ininya lo gedein. Nah kita ini suara pengusaha ya. Suara pengusaha. Jadi kan kita ini kalau pengusaha kita bagi dua ya kan ada mikro. Soalnya bukan apa saya lihat di pemberitaan, Bosman kekayaannya sampai triliunan ya. Portofolio mungkin itu perusahaan. Portofolio ya kan? Saya cuma bagian dari perusahaan. Jadi portofolionya ya kan. Portofolionya kita aset bersama lah. Pajaknya juga tinggi kita. Jadi saya pernah ini pembukaan aja. Jadi kenapa nih Bosman suka mengkritik? Saya bilang, ingat kritikan saya semua pasti ada solusinya. Nggak pernah saya ngeritik kosong. I see. Jadi pajak nanti gimana ya? Gue kasih tahu gimana cara lu ningkatin pendapatan supaya pajak juga naik tapi masyarakat juga benefit. Ya kalau minta ya kita selalu bukan sekedar kayak ini. Gue kritiknya gini, enggak. Nanti pun kita kasih. Jadi kenapa? Karena gue boleh sombong sekali lagi kan. Dan boleh, bos. Yang boleh sombong itu satu Bosman, kedua Ahmad Dhani. Gitu. Yang orang-orang menurut saya yang boleh sombong tuh pembayar pajak. I see. Gitu. Jadi gue bilang boleh cek di pajak, gue bayar pajak 9 digit. Jadi gue boleh mengkritik, gue boleh menyarankan, gue boleh ngomong. Miliaran ya berarti. Insya Allah. Tahun kemarin sih segitu. Mudah-mudahan terus bisa. Tapi kan dulu mengecil jadinya gara-gara ini. Nah, jadi bahkan kita ngomong sama teman-teman di Departemen Keuangan, kita bilang, iya sebenarnya lu berhak. Karena lu memang bayar. Jadi berhak gue begini. Kalau yang lain teriak-teriak jangan nyanyiin PWP aja nggak punya gitu. I see. Gitu ya, entah ini yang pro pemerintah atau yang oposisi. Kita challenge, udah deh. Tapi emang masih bisa nggak punya NPWP kalau ataupun kalau punya bayarnya nol gimana? Kalau ada public appearance-nya itu rasanya nggak mungkin lah nggak punya NPWP kan? Bener kan begitu. Tapi kalau dia nolin atau ya minimum aja karena gaji gue segini gitu ya, nggak real. Nah ini yang kita bilang bahwa pembayar pajak itu harusnya boleh bersuara, bener nggak? Oh sorry, tadi yang miliaran tadi itu kurang
kurang bayar ya hitungannya. Kira-kira. Ya, yang kurang bayar kan setelah kita hitung kan self ini kan kurang bayarnya miliaran gitu. Kan bisa aja dinolin kan. Enggak, tuh bayarnya segitu emang. I see. Memang segitu. Jadi istilahnya makanya itu saya pernah bilang, saya ini agak nggak setuju waktu tahun 2002 terjadi perubahan bahwa one man one vote. Ya, bukan one man one vote, one person one vote. Marah nanti. Oke. Yang woman. Jadi one person, one satu vote. orang satu suara ini ada rasa ketidakadilan karena seorang pembunuh dengan seorang kiai hafal Quran, yang satu ahli surga satu ahli neraka, suaranya sama-sama satu. Sementara kita nanya ini banyakan ahli surga apa ahli neraka nih, kita akhirnya kan yang ahli neraka bisa dibayar. Ini gue bukan bilang bahwa itu mengeneralisir, tapi maksudnya cobalah mereka yang membayar pajak misalnya 100 juta setahun itu dapat satu ekstra suara. Jadi kalau disebut Bang Refli Harun mau nyoblos suaranya 37, kita tahu pajaknya berapa. Oke. Jadi ada kualitas, ada pembobotan. Oke. Sehingga kita yang pembayar pajak ini dia bisa mengarahkan, wah kayaknya kalau yang menang sang ibu kayaknya akan bawa ke sini nih lebih baik daripada sang bapak yang sudah umur sekian. Bersama-sama karena dia punya knowledge, dia punya network, dia punya, tapi suaranya 37, 42 gitu kan, 17. Mungkin ini menarik untuk menjadi fair kan, orang malah jadi bayar pajak. Dan ini karena sistem pemilu yang pertama di dunia. Pertama di dunia, tapi adil menurutku karena ada pembobotan, jadi adil gitu ya. Nah itu yang kita bilang bahwa di Amerika bapaknya demokrasi menyatakan satu suara disebut popular vote, tapi college jadinya. Yang electoral vote itu kan yang gede-gede suaranya itu yang menentukan arahnya kemana gitu. Jadi kayak kita tahu kalau Hillary yang secara populer Hillary menang, tapi negara udah bahas Hillary mendingan. Ini ada dua devil nih, ada devil yang hitam, ada devil yang putih gitu ya. Ya udah sikat aja deh yang Trump lah, devilnya ketahuan gitu ya. Dan mudah dipatahkan. Karena terbuka gitu. Nah, yang electoral vote ini yang menentukan dia lari ke sana. Itulah yang kita sebut pembobotan. Ini game changing sih, nggak cepet, tapi kan harus dibunyikan. Itu kita punya tradisi ini nggak? Tradisi meranking pembayar pajak nggak punya ya? Belum ya. Belum. Nah, kita mau. Kenapa nggak di disclosure gitu? Wah ini pembayar pajak, karena nggak benar mungkin bayar pajak. Makanya, wah ini bayarnya katakanlah 300 miliar, tapi kayaknya lebih dari 300 miliar deh. Kebanyakan perusahaan yang tapi kalau personal ini kan pajak pribadi kan. Jadi kalau pajak perusahaan ya biarin lah. Tapi kalau pajak pribadi ini menarik karena seorang mendadak mau menjadi punya postur di lingkungannya. Oh Pak Haji Anu 4 loh. Gila gitu. Itu cukup direspek gitu. Suara dia cukup direspek. Jadi bukan sekedar tapi berarti Bung Bosman membayar 2 kali pajak berarti. Pajak perseorangan sama pajak perusahaan dong berarti. Dan pajak tax amnesty. Oh ikut juga tax amnesty kemarin? Warga negara yang baik saya ini. Karena itu saya bilang saya boleh komplain, saya boleh mengkritik versi saya sih. Karena saya merasa porsinya gue lakuin kok. Sebagai warga negara, bener nggak? Tapi sobat era sekalian, tax amnesty jilid 2 ini udah berakhir akhir Juni kemarin. 30 Juni kemarin. 30 Juni kemarin. Apa memang untungnya apa tax amnesty 30 Juni kemarin itu? Rekening kita minus kali ya negara ya, karena subsidi, harga segala macam. Mereka jadi perlu. Mereka butuh fresh money gitu. Oke lah, kita contribute gitu ya. Ya tapi kalau bisa next, jangan lu peres. Lu kasih gua bermain juga jangan too much rule gitu ya. Harus ini, harus itu gitu ya. Yang saya pikir kadang-kadang ya ini mah sikat aja lah gitu. Nah, sekali lagi jadi saya merasa pengusaha kan kita bagi 2 pengusaha besar. Dan mikro, kecil dan menengah. Kita bagi 2. Pengusaha besar itu punya banyak akses finansial. Jadi dia bisa IPO, dia bisa pinjam bank karena dia punya aset sebagai jaminan. Jadi punya ini teman juga. Nah, ini yang saya mau kritik. Jadi mungkin di channel Abang ini kan banyak politik, angle-nya atau ketatanegaraan. Tapi di dalam Toto Negoro menata negara itu kan bukan politik satu-satunya. Kita anggap aja kita ambil yang istilah udah baru IPOLEK Sosbud Hankam. Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, anggap 7 pilarnya. GBHN banget nih. Nah, iya kan? Nah, pilar satu politik saat ini kan harusnya cuma 1/7 dari apa yang kita diskusikan. Nah, sejak reformasi, sejak 2002 perubahan segala macam, 80% pembicaraan itu terlalu politik. Menurut saya, too much politik sehingga sosial nggak kepegang, budaya nggak kepegang, ekonomi yang nggak kepegang gitu. Nah, contoh ekonomi ini dulu, kalau bisnis kita bagus, kita mau pinjam ke bank, ada sebuah kata mantra, yang fardu, yang wajib adalah kita punya kolateral atau jaminan, gitu ya. Nah, dulu sebelum peristiwa
IMF masuk ke Indonesia. Ada dua caranya. Ada asset based loan, loan berdasarkan aset. Nah, itu. Yang kedua adalah project based loan, loan pinjaman berdasarkan project. Jadi kalau Bang Levi punya kontrak dari Pertamina suruh ngelas pagar, harganya 1 miliar, itu project. Kalau kita perlu uang 50%-nya, 500 juta, maka kalau bank sekarang ada jaminan nggak? Walaupun tidak ada project tetap minta jaminan. Karena diputus hanya project base, hanya aset based loan yang boleh sekarang di Indonesia. Dulu ini pun surat berharga ini bisa dikasih berdasarkan project. Kontrak project itu bisa dijadikan jaminan. Yang jadi masalah adalah pengusaha besar punya aset, yang kecil menengah mikro nggak punya aset. Fundingnya dari mana kalau dia dapat kerjaan? Nah, ini kita secara sistemik. Ini kita nggak bisa kaya nih. Kecuali project loan boleh diadakan, sehingga kalau Pertamina ngasih project ke mereka, ini bisa dijaminin ke bank. Nah, saya tuh ingin mengusulkan hidupin lagi project based loan. Gitu. Ini kita sudah 20 tahun loh project based loan itu tidak boleh. Udah 20 tahun ya? Udah 20 tahun. Padahal, ini contoh. Ini saya kasih contoh supaya sahabat semua yang nonton channel ini memahami the other flip of coin, sisi lain dari koin, atau the dark side of the moon. Kita lihat moon, kita mau lihat dark side-nya gitu ya. Nah, kita ingin mengingatkan misalnya nih, saya dapat project misalnya di suatu daerah di Pekanbaru, dapat project, kontrak dari Pertamina misalnya, proyek itu nilainya 100 miliar, saya perlu duit 50 miliar untuk bangun, jaminan gua nggak punya, maka apa yang dilakukan? Saya pergi ke Singapura, buat perusahaan di Singapura, 100% Indonesia, terus maka kewarganegaraan PT ini, LTD ini kan Singapura punya, kita akuisisi 100% proyek kita di sini, kita pinjam berdasarkan proyek di Singapura, keluar nggak? Bisa keluar ya? Ya keluar, karena kan project based loan di sana boleh. Ya udah, terus nanti di sini ngutang, bayarin sana ngutang, terus di sini nggak pernah untung. Ya gue kaya raya. Dulu gue lakukan itu. Karena itu gue bilang gue monster ekonomi. Dulu gue lakukan itu, tapi sekarang gue ada insaf. Gue balik ke Indonesia. Jadi berapa lama berdosanya waktu itu? Banyak, lama. Ada kali 20 tahun gitu ya. Tapi di sisi lain Bang, cuman sekedar mengingatkan. Gue punya rumah yatim Indonesia. Usianya udah 26 tahun. Berarti untung 6 tahun ya? Nah, mau gue ceritain adalah begini. Kalau pajak di sini 25%, ini gue buka aja supaya kita ada wake up call bagi negara ini. Kalau nggak, orang akan melakukan itu terus. Di Singapura pajak cuma 14%, di sini 25%. Gue selisih 11%. Mendingan gue proyek gue di Singapura semua, pajaknya cuma segitu, 11% gue kasih anak yatim. Jadi kita punya cara untuk survive, tapi dengan cara memanipulasi. Gue pikir enggak lagi deh, gue mau jadi orang tobat di sini. Tapi permudah Jo, istilah kita. Pakai sulut punya, yang mana ada punya Jo. Permudah hal-hal seperti itu. Karena kita kan taatnya sama duit nih. Kalau kita pengusaha, bener nggak? Lu bikin susah, gue negara lain. Gitu. Karena uang nggak ada kewarganegaraannya soalnya. Itu. Nah, kira-kira oligar, kira-kira konglomerat, kira-kira orang yang rekeningnya di atas 10 digit, apa taat sama beginian? Enggak, semua main di luar. Gitu. Nah, mau mereka balik, itu kan, jangan pajakin yang coro-coro yang kecil-kecil UKM ini dipajakin, nggak akan pernah kaya negara kita. Ini dipermudah mereka balik ke negara ini, kaya kita itu, gitu. Nah ini yang gue mau challenge. Jadi gue marah, ngeritik, tapi kasih solusi. Mudah-mudahan ini solusi ya. Tax amnesty yang 1 dan 2 itu ternyata belum terbukti bisa mengembalikan uang itu. Belum terbukti bisa ada benefit tambahan dari uang yang ada di tangan tadi. Akhirnya cuma menjadi operation expenditure. Jadi dia operation aja. Iya, untuk biaya itu. Kan harusnya menjadi capital expenditure. Saya pernah diceritakan seorang menteri ya sekarang masih menjabat, menterinya powerful. Dia bicara tentang pengusaha sawit. Dia bilang dapat HGU ya 30.000 hektar. Kemudian berdasarkan HG, dan HGU itu gratis, dia cuma bayar-bayar pejabat aja gitu-gitu kan. Begitu tanah HGU-nya dapat, emang tanah itu kosong. Kan ada ini katanya, ada kayu-kayunya. Betul. Kayunya ditebang, dijual, dapat itu 1-2 triliun katanya. Itu buat modal. Lalu tidak hanya buat modal katanya, 1-2 triliun itu parkir di luar negeri, ya cuma untuk operationnya saja dibawa bunganya buat ini. Operation, dan dia pakai jalan negara yang dibayari APBN, APBD. Terus ini minjem duit lagi. Enak banget dia. Jadi belum usaha dia udah untung dia. Iya, tapi itu hanya segelintir orang. Bener nggak? Dan itu yang disebut nggak fair. Kaya miskin kita, yang ini menambah kaya, yang ini kita nambah susah. Nah kita pengen semuanya equal.
opportunity-nya ada pada semua orang. Itulah kira-kira Itu kegelisahan pertama. Bung Bosman tahu berapa kira-kira uang kita di Singapura itu jumlahnya? Gini. More or less. Kalau uang beredar saat ini, Iya. katakanlah 6.600 triliun. Iya. Kita tahu yang beredar di kalangan orang yang the top 10% itu Iya. mungkin merupakan 80%-nya. 80%. Ya 30% di sana lah. I see. Gitu. Jadi 6.600 itu kayak utang kita ya. Iya, makanya udah 1:1 sama uang beredar. Makanya. Utang luar negeri kita udah 7.000 Udah sekarang. 7.000. Itu kalau belum masuk utang BUMN. Ya, BUMN. Katanya ada juga utang yang nggak dicatatkan. Ada banyak. Makanya kalau dicatatkan kena ini sekian persen dari PDB. Belasan triliun juga. Gitu. Enggak, kita nggak akan Belasan ribu menuntut triliun untuk juga. ada mosi tidak percaya terus presiden kita yang tercinta ini untuk di impeach gitu. Enggak lah. Ya enggak lah, kita kan Kita nggak begitu. ingin bantu memperbaiki negara dari segala sisi. Iya, karena bisa aja nanti waktu dia tidak menjabat ada sebuah luka lama yang dibawa-bawa. Kita nggak mau, kita mau selesaikan ini semua dengan baik. Dia tidak crash landing, dia smooth landing gitu loh nantinya. Dan kita bantu. Kita orang Jawa tuh, saya sih, mikul dhuwur mendem jero. Saya mau ngomong itu tadi. Iya kan? Mikul dhuwur mendem jero. Jadi kita nggak akan, tetap kita junjung dia mantan presiden ke-7, dia pejabat Menko yang kesekian, dia wakil presiden, kita tetap menjunjung, nggak akan kita pesakitkan. Tapi pesan buat pejabat baru jangan begitu lagi. Cuman kita ingetin 2 tahun ini lo recover lah, gitu kan, yang ini. Terus yang baru nanti, oke, jangan kalau lu screw up, lu bisa keluarga lu, bukan lu yang di penjara, keluarga lu juga ikut di penjara, misalnya kayak gitu kan. Ngono ya ngono. Iya. Tapi ojo ngono. Itu soal pajak ya, soal pajak, kemudian soal ya ini ya concern soal kepemimpinan. Soal apa lagi, Bung? Yang menjadi pemikiran hari belakangan ini. Paling enak kan nanyanya begitu. Iya, jadi gini, ada kekuriusan. Oke. Curiosity. Rasa Jadi, ingin tahu. Jadi kalau orang nanya gitu, Bosman minta tanda tangan. Iya. Selalu di atasnya saya tuh nulis hal yang sama. Keep curious, Bosman, gitu ya. Oke. Gitu, saya pengen semua Kalau Denny orang Indrayana itu keep fighting corruption. Oh iya. Gue pengen semua tuh orang curious terhadap apa ya, terhadap tentang sains, tentang ekonomi, tentang apa, curious. Nah, tadi pertanyaannya gue lompat lagi mengenai curious. Ya, jadi satu kan tentang pajak. Kedua kita udah intermezzo sama pemerintah. Nah, sekarang apa lagi yang dipikirkan? Gue tuh curious gini. Indonesia itu lahir tahun 1945. Oke. Tiongkok tuh lahir 1949. Kita tuh 4 tahun lebih tua dari Tiongkok. Dan tahun 50 Korea Selatan masih perang saudara. Masih perang. Itu Cina masih nanti 20 tahun kemudian Singapura setelah tahun perang 60-an. masih berantem semua. Iya. Kita tuh jauh lebih kaya. Tahun 55 kita bisa ngundang pemimpin terus gitu ya. Iya, Asia Afrika. Tadi sampai pada perbandingan. Iya, Jadi kok bisa Indonesia 4.300 sementara Singapura berapa, Cina berapa? 60.000, itu Cina 15.800 per kapita. Ya. Itu 60.000 itu adalah 12 kali lebih besar dari Indonesia ekonominya gitu ya. Emang sih Indonesia populasinya besar secara jumlah, tapi kan growth-nya, pertumbuhannya itu. Nah, ada apa nih? 7 presiden sudah dikasih chance, sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Berapa menteri keuangan sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Kemudian berapa menteri ekonomi yang sudah memimpin negara kita. Kok kita belum bisa menjadi negara superpower? Kan pertanyaan ekstrim, menjadi negara superpower. Kita nggak mau menjadi negara market. Jadi time-nya itu sudah memenuhi karena kita tahun 45 dibandingkan dengan Jepang yang baru kalah, Korea Selatan yang perang saudara, Tiongkok yang baru merdeka gitu-gitu ya. Om Prabowo, ayo Anda udah 70 sekian loh nanti. Apa nih? Sementara voter Anda semuanya milenial yang gadget ininya. Apa yang buat Indonesia menjadi 10.000 di bawah kamu? Hal-hal seperti itu yang buat adrenalin kita jadi wah boleh juga nih sama dia. Kalau 10.000 berapa persen pertumbuhan ekonominya? Itu berarti kan naik 300%, 3 kali kan. Dari
naik 3 kali. Artinya setiap tahun bukan naiknya 5%, 3%. 15%. Naiknya bisa 20, bener dek gitu kan naiknya. Harus bisa. Okay. Kenapa? Cina bisa kok, bener nggak? Cina di tahun pernah berapa pertumbuhan ekonominya? Pernah 15%. Kalau kita? Belum pernah. Kita berapa persen? Paling zamannya Pak Harto tuh 7-8%. Oke. Zaman reformasi ini? Nggak ada. 3-4%, 5%? Rata ya 5, paling 6. Okay. Jadi memang belum ada, karena kebijakannya itu masih autopilot, bukan karena sebuah policy atau kebijakan menjadi ekonominya tumbuh. Okay. Yang ada karena memang kita jago dagang. Jadi gini, kalau Bang Lefri jadi presiden, saya jadi wakilnya, kita diem doang, tiap hari main catur doang. Ya, tetap ekonomi bergerak. 3-4% tumbuh, udah. Iya. Udah. Sama orang bilang gubernur DKI nggak ngapa-ngapain juga ekonomi bergerak. Gitu. Iya. Ini yang kita mau ingatkan bahwa begitu tumbuhnya segitu, ya wayahe bahasa Jawa, ya memang pasti memang, gitu. Ya kan? Memang, lu jangan bilang lu prestasi gitu loh. Prestasi kalau lu jadi triple gitu contohnya, gitu. Ya, jadi kita kalau tanya. misalnya sampai minus itu kebangetan. Lu nggak komen itu. Kan ada kan perusahaan yang monopoli ya kan, di backup oleh negara, kok bisa rugi deh? Ya itu. Itu aneh kan mas. Tapi lihat rumah yang pejabatnya, lihat ganti nggak, rekeningnya tinggi nggak, cuma itu doang. Iya, biasanya kan perusahaan boleh rugi, pejabatnya nggak. Boleh itu benar. Apalagi perusahaan negara. Ada APBN. BUMN boleh rugi, Tantim jalan terus. Harus. Rumah 60 miliar kalau perlu. Nah, yang begini-begini ini kan kita tahu lah ya. Ada orang mengatakan, udahlah kita ini harus bersatu. Iya bersatu, tapi kan orang pencoleng sama orang yang ingin memperbaiki negara mana bisa bersatu gimana? jangan nyolong lagi baru kita bisa. Benar. Iya kan? Benar. Itu kira-kira. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, if Bosman, ya kan, your position is there, ya kan? Apa yang mau dilakukan untuk 3 kali lipat, 4 kali lipat itu? Ada banyak sudut yang harus dipecah, tapi saya berusaha membuat jawaban yang paling populis dulu aja. Oke. Supaya gampang dicerna. Oke. Gitu ya. Kita tahu bahwa negara di utara Indonesia itu adalah negara produsen. Ada Taiwan, Hong Kong, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, itu negara produsen. Mereka setiap tahun. Emang di selatan kita ada negara nggak ada kan? Nggak ada yang powerful kan? Iya kan? Adanya Darwin ya. Nah, di utara kita itu setiap hari perlu 18 juta barel oil. I see. Indonesia tuh perlu 1,5 juta barel per day. Dan 60% nggak produktif kan buat motor. Jadi nanti kita urusan dalam negeri, tadi untuk yang luar negeri. Nah, kita tahu bahwa minyak itu sumbernya dari Selat Hormuz, dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Dan itu adalah pasti Amerika nih. Ini bukan karena ini Bosman antek Amerika. Ntar dulu, ini sabar dulu ya. Kita selesaiin dulu diskusinya. Nah, kapal tanker itu kalau dia lewat Selat Malaka itu ada 100.000 mother vessel, isinya bukan sekedar barang-barang minyak doang, tapi barang dagangan yang lewat ke sini untuk menuju Eropa dan Afrika lewat situ kan. Maka yang paling sering adalah kapalnya lewat Selat Sumbawa, Selat Makassar baru ke utara. Maka kalau kita di Kaltara, di Tanah Kuning, di Kalimantan Utara, kita bangun 100.000 hektar hub. Jadi minyak itu ditaruh di sini. Oleh join sama perusahaan-perusahaan itu dari sini kita distribusi, jadi ini jadi hubnya. Nah, dengan ada hub seperti begini, bukan uang kita, tetapi uang pembayarannya kan bankingnya harus Indonesia nih. Jadi di situ yang kita harus untung. Jadi waktu membayar lewat sini, walaupun nanti keluar lagi kita makan split fee, tapi uang beredar di Indonesia mendadak 2 kali lipat lebih banyak. Ini kita bicara bukan benefit langsung dulu, tapi untuk mengkayakan sebuah negara itu saya lebih pro pada namanya quantitative easing. Uang beredar tuh banyak. Daripada quantitative tightening seperti yang sekarang. Jadi diketatin semuanya. Memang inflasi rendah. Ini nanti hubungannya adalah dengan adanya hub itu kita mengontrol minyak di negara utara Indonesia. Kedua, kita juga mengontrol peredaran uang. Walaupun nanti keluar 99%-nya. Tapi banyak yang stay lah. Itu mendadak cash flow kita menjadi segar di Indonesia. Cash flow itu bisa karena dolar, kita bisa menjadi underlying printing money kita dengan dolar tadi, dengan project tadi. Itu swasta saja. Tidak harus Pertamina, tidak harus negara, swasta saja. Penting banknya lewat Bank Indonesia, lewat bank. Dan itu diwajibkan ya? Compulsory dia untuk lewat itu semua. Nah, kita nggak usah ambil pajak, biarin lewatin lagi. Anggap tax free.
di situ ya, tax free. Bukan tax holiday, tax free. Tetapi di sini kerja langsung cepat karena kita mengendalikan. Kita menjadi punya deterrent faktor penggentar. Begitu kata apa-apa kita matiin ini, nggak kirim. Benar nggak? Nah, itu kita saat ini, negara saat ini terlalu trading. Nikel jadi komoditi, batu bara jadi komoditi. Padahal sumber daya alam itu, kalau seorang Newmine yang memegang mandat, itu menjadi alat tawar. Bukan alat dagang. Gitu. Kalau alat dagang ya lu untung ada komisi. Tapi kalau ini ada alat tawar sebagai underlying printing money, sebagai tadi, gue butuh barang lo ini, lo kasih gue murah. Nah kita ini kurang foreign diplomasi dan strateginya kurang. Ini yang kita bilang kalau tanya, nah, kita akan challenge karena kita nggak akan pernah bisa hidup dari kekuatan kita sendiri dalam negeri. Kita di awalnya kita harus bekerja sama, tapi sejajar ya, bukan kitanya selalu merugi gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ngejawab secara singkat bahwa begitu uang beredar banyak, printing money-nya banyak, itu cepat sekali ekonomi tumbuh. Nah saya ini kalau di bidang ekonomi, saya lebih baik beras itu kayak sekarang, beras itu 15.000 per liter. Tapi yang beli cuma sedikit orang. Lebih baik beras itu 25.000 seliter tapi semua orang bisa beli. I see. Lebih baik mahal tapi kemampuan membelinya juga kuat. Kemampuan beli. Nah, gimana kemampuan belinya bisa tumbuh kalau uang beredar dibatasi? Namanya quantitative tightening. Jadi inflasi itu jangan ditakuti. Over inflation yang harus ditakuti. Nah, inflasi itu musuhnya cuma satu, produktivitas. Kalau nggak ada produktivitas, matiin aja itu uang beredar. Tapi kalau produktivitas ini ngalirin aja, karena nggak akan ada inflasi selama produknya tinggi. Jadi ini kita bilang bahwa kenapa inflasi kita ada, ini kita rendah. Satu jawabannya, produktivitas Indonesia atau produksi Indonesia rendah. Dan ini harus diakui. Rendah, karena apa? Impor. Gitu ya. Nah ini kita mau challenge. Industri ekstraktif, cuman jual-jual yang ada. Itu trading namanya, benar nggak? Tidak membuat A menjadi B, menjadi C, menjadi value added gitu. Kira-kira begitu, ini udah azannya. Nah, Bung Bosman, tadi kita terpotong ya. Sampai saya sendiri tiba-tiba terdistrak gitu, sampai mana gitu. Tapi yang jelas tadi kita bicara tentang 10.000 dolar per kapita GDP gitu. Kita. Iya. Jadi kita lanjutin yang tentang UNCLOS bahwa ada peraturan yang perairan kita walaupun kena secara zona eksekutif ekonomi itu kalau dilewati tetap nggak boleh di charge. Saya pikir kita harus menunjukkan taringnya kita. Kita harus charge. Gitu ya, karena kita yang bersihin lautnya, kita yang lewat lautnya dan lain sebagainya, kita akan bersihin charge. Tentunya di awalnya kita harus duduk dengan 3 negara dulu, yaitu dengan Malaysia, dengan Singapura, kita duduk dulu nih, gitu kan. Nah bagi-baginya gimana nih antara negara-negara kita ini? Karena pelabuhannya dia udah dapat pelabuhannya, bisa Port Kelang di Malaysia, bisa Singapura dengan pelabuhannya. Tapi lautnya yang jadi pertanyaan yang dilewati itu, ini yang harus kita duduk. Nah setelah itu, kalau kita charge anggap dari 1% dari value barang, ini value barangnya sekitar 2 triliun dolar atau 2.000 billion. Value barangnya itu hampir 8 kali APBN Indonesia. Value barang yang lewat di perairan Indonesia ini. 8 kali APBN Indonesia. APBN kita 3.000 ya? 2.700 ya. Itu kan sekitar berapa ya? Hampir 180 billion. Ini 2.000. Itu bisa 8 kali, 10 kali lebih gede. Nah, kalau kita charge 1% yang lewat dari nilai barang emang besar. Tapi dari pembagian itu 70% buat kita, negara ASEAN dapat sekian, negara dapat sekian. Yang 15% kita kasih Amerika, yang 15% kita kasih Tiongkok. Yang lewat itu kita kasih karena yang kita mau charge adalah insurance. Lewat di Indonesia itu ada insurance-nya, kayak gitu kan. Nah, itu kalau 1% dikalikan yang lewat itu kan 20 billion alias itu pajak kita yang 200-an sampai 300 triliun didapat dari majeki. Jadi rakyat jangan dipajaki banyak-banyak. Yang gini-gini yang harus kita pajaki gitu. Itu memerlukan memerlukan nyali, memerlukan biji gitu dah kalau ngomong. Pemimpin yang benar-benar revolusioner gitu, berani gitu melakukan hal seperti gitu untuk rakyatnya gitu. Terus bilang, wah kita harus duduk di PBB, kita harus ngelawan ini semua, kita duduk, semua bisa dinegosiasikan, kita bisa menyuarakan hak kita, gitu ya. Nah ini kita buat tim khusus. Nah itulah membuat nanti APBN itu bukan hanya datang dari pajakin masyarakat, tapi memajakkan orang lain yang melewati wilayah kita juga. Itu salah satu hal yang membuat PDB kita bisa naik. Itu yang kita bilang bahwa, wah kalau Newmine ini gini, kita biar teman-teman yang baru ngeliat Bosman di channel ini dibilang orang siapa sih, bener nggak? Iya. Newmine ini hanya sebuah ide di dalam bernegara
khususnya ekonomi, menggunakan namanya MMT. MMT adalah Modern Monetary Theory. Oke. Modern Monetary Theory ya. Modern Monetary Theory ini foundersnya adalah Michael Hudson. Oke. Michael Hudson ini pendiri Hudson Institute yang di tahun 71 menyarankan Nixon untuk melepas dolar underlyingnya dari emas menjadi hutang, menjadi project negara lain tentunya ya, gitu. Jadi Indonesia punya project apa, bangun ini. Nah dipinjemin. Nah itulah printing money-nya berdasarkan project itu. Oke. Gitu. Selama 50 tahun dunia per hari ini, teori ini membuat Amerika menjadi negara sangat kaya. Amerika tuh kayanya sebenarnya dari mulai tahun 71 itu. Oh sih. Ya, kemarin-kemarin biasa aja, tahun 60, tahun 50 biasa seperti dagang seperti biasa. Setelah itu kecepatannya tinggi sekali, gitu ya. Di tahun 60-an itu diglorifikasi setelah dia kaya. Jadi kita tahu cerita tahun 60-an mereka. Biasa aja sebenarnya, biasa aja gitu. Kalah perang baru bangun dalam negerinya gitu ya. Tahun 71 dia menjadi pengendali. Nah, MMT ini Michael Hudson ini saat ini murid-muridnya seperti Stephen Kelton itu ada di Bernie Sanders. Jadi kalau dulu pernah ada Partai Demokrat, kan ada Republik ada Demokrat. Saya ini pendukung Bernie Sanders. Bernie Sanders. Karena dia punya calon orang penasihat keuangannya adalah Stephen Kelton, itu teman itu ya. Dialah yang mengajari saya tentang bahwa defisit itu mitos, defisit neraca perdagangan itu mitos, inflasi itu mitos, gila nih orang. Tapi negara-negara yang sudah mengikuti modern monetary theory adalah tahun 89 Tiongkok menggunakan MMT, modern monetary theory, karena Michael Hudson dari tahun 81 sampai 91 dia guru besar ekonomi di Peking University. Politbironya Partai Komunis Cina saat ini adalah murid dia, gitu. Nah, di tahun 89 ada sebuah peristiwa yang menarik yang namanya Tiananmen Square. Di Tiananmen Square itu tabrakan dua hal, demokrasi atau komunis tetap dipakai. Maka 12 politbiro bilang, mau jadi demokrasi, lo ikuti kata demonstran, atau mau tetap seperti begini, kita akan menggunakan teori lain. Deng Xiaoping memutuskan 10.000 disikat itu ya. Akhirnya balik lagi menggunakan. Nah, 40% investor keluar dari China karena hak asasi itu terjadi. Pada saat kekosongan itu, apa yang mereka lakukan? Ada sebuah buku yang menarik namanya Tiananmen Papers. Tagline di bawahnya, The Secret Meeting That Changed China. Mereka merubah. Akhirnya mereka menggunakan dua currency, yuan untuk internasional pakai dolar, renminbi di lokal berdasarkan project. Karena itu dia bisa membangun gila-gilaan, tapi renminbi cuma diputar di dalam negeri doang gitu ya. Keluar negerinya yuan pakai dolar, benar-benar. Itu yang mereka bangun. Toto 2008. China udah segitu gede gitu ya. Nah, apakah gini kalau kita tanya dari tahun 89, anggap tahun 90 biar bulat gitu ya, sampai tahun 2020 itu baru berapa tahun? 30, 40 tahun lah kita anggap dengan persiapan mereka. Kalau 90 kan 30 tahun. China itu membangun 113 kota yang masing-masing itu gedungnya ada 2.000, mulai dari rumah, gedung, perjalanan segala macam. Secara square meter bangunan dia membangun 25 miliar meter kubik. Itu kalau dikalikan 1 juta, itu APBN Indonesia 20 kalinya juga belum ada. Pertanyaannya siapa yang membiayai? Kalau tidak printing money berdasarkan project, nggak mungkin ada. Nah, MMT itu New Mind. New Mind-nya adalah anak-anak yang berpendapat bahwa kita anti inflasi, kita anti bunga bank. Kita kalau menjabat nih New Mind, bunga bank akan 0. Jadi Bang Refli kalau punya duit 1 triliun, biasa dapat 5% setahun, kira-kira dapat 50 miliar bunganya, depositonya, mendadak jadi 0. Ada 5.000 triliun uang di bank, mendadak jadi 0. Itu apa yang dilakukan kalau Bang Refli duitnya nggak ada bunganya? Ya ditarik biasanya. Terus dijadiin apa? Bisnis mungkin. Nah, karena itulah dalam semalam bisnis duit itu tuh keluar beredar di masyarakat, tapi kalau dikirim keluar tanpa underlying transaction, beli mesin atau segala macam atau